Jika di Indonesia sebagian besar getah karet dibiarkan mengeras di mangkuk penampung sebelum dikumpulkan, di Thailand justru berbeda. Begitu getah menetes dari pohon dan terkumpul di wadah, petani langsung memanen getah tersebut saat masih dalam keadaan cair. Setiap pagi, setelah semalaman getah mengalir dari irisan di batang pohon, para petani berkeliling kebun dengan ember besar. Mereka tidak menunggu getah itu berubah menjadi gumpalan keras seperti yang umum dilakukan di Indonesia. Begitu terkumpul, getah cair itu langsung dibawa ke tempat pengolahan sederhana yang biasanya terletak tak jauh dari perkebunan. Di tempat ini, getah cair segera dicampur dengan bahan pembeku alami agar cepat memadat, lalu dicetak menjadi balok-balok karet berbentuk persegi. Setelah itu, balok-balok ini diproses menggunakan mesin pres khusus yang meratakan karet menjadi lembaran tipis. Lembaran-lembaran tersebut kemudian dijemur di bawah terik matahari hingga kering sempurna. Mengapa petani Thailand memilih cara ini? Jawabannya berkaitan erat dengan kualitas dan harga jual. Getah yang langsung diolah dari keadaan cair menghasilkan karet dengan tingkat kemurnian lebih tinggi, tekstur lebih seragam, dan elastisitas yang lebih baik. Industri besar seperti produsen ban internasional, pabrik alas kaki, hingga perusahaan pembuat sarung tangan medis sangat membutuhkan karet berkualitas tinggi seperti ini. Untuk produk medis, karet harus memenuhi standar ketahanan dan kemurnian yang ketat karena menyangkut keselamatan penggunanya. Karena itulah, karet lembaran dari Thailand sering dihargai lebih tinggi di pasar global. Sistem ini membuat Thailand mampu menjaga reputasinya sebagai salah satu produsen dan eksportir karet terbaik di dunia. Metode panen karet yang diterapkan di Thailand sebenarnya bisa menjadi inspirasi besar bagi petani di Indonesia. Selama ini, kebanyakan petani karet di Indonesia menggunakan cara konvensional. Getah dibiarkan mengeras di mangkuk penampung, lalu baru dikumpulkan beberapa hari kemudian. Cara ini memang lebih praktis, tetapi memiliki kelemahan dalam hal kualitas. Getah yang dibiarkan terlalu lama seringkali tercampur kotoran, terkena hujan, atau bahkan teroksidasi, sehingga kualitas karetnya menurun. Jika metode panen ala Thailand ini diterapkan di Indonesia, tentu harapannya bukan hanya pada petani saja, tetapi juga pada rantai pasok industri karet yang ada di dalam negeri. Selama ini, banyak petani karet di Indonesia mengeluhkan harga jual yang rendah meskipun mereka sudah berusaha meningkatkan kualitas. Masalahnya, industri dalam negeri seringkali belum siap membayar harga yang lebih mahal untuk karet dengan standar tinggi. Akibatnya, semangat petani untuk berinovasi pun bisa meredup. Di sisi lain, industri karet, mulai dari pabrik ban, produsen alas kaki, hingga perusahaan sarung tangan medis, sebenarnya juga membutuhkan bahan baku berkualitas tinggi. Karet yang bersih, elastis, dan seragam jauh lebih mudah diproses menjadi produk akhir dengan standar internasional. Jika industri dalam negeri berani membeli karet berkualitas tinggi dari petani dengan harga yang sesuai, rantai pasok karet di Indonesia akan menjadi jauh lebih sehat. Namun jika industri tetap ingin membeli murah tanpa memedulikan kualitas, maka semua upaya petani untuk meniru metode panen Thailand hanya akan menjadi omong kosong. Tidak akan ada insentif bagi petani untuk meningkatkan kualitas jika harga jual tetap rendah. Oleh karena itu, perubahan di tingkat petani harus diiringi dengan adaptasi di tingkat industri. Berani membayar lebih untuk kualitas yang lebih baik, mengutamakan bahan baku dalam negeri, dan mendukung terciptanya standar karet nasional yang kompetitif di pasar global.